Halo Ibu Anissa, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yang terdiri dari pertama, Ujang Agung, kedua, Sulasmi Dewi, ketiga, Adi Wijaya, keempat, saya sendiri, Triyoga, dan kelima, Sarah Febrianti. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen strategik dengan tema model proses manajemen strategik, tingkatan strategik, dan implementasi strategi bisnis perusahaan. Tingkatan strategik. Dalam manajemen strategis, terdapat 3 tingkatan strategi, yaitu A. Pengertian strategi korporasi atau corporate strategy. Strategi korporasi merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetnya perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Strategi korporasi dibuat berdasarkan pada visi dan misi perusahaan. Strategi korporasi juga disebut strategi tingkat korporasi atau strategi tingkat perusahaan. Lalu jenis-jenis strategi korporasi. Yang pertama, growth strategy adalah strategi di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan membuat bisnis yang baru. Lalu yang kedua, stability strategy adalah strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang ketiga, renewal strategy adalah strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial, dan perlu untuk bangkit atau memutarbalikkan situasi. Demikian presentasi dari saya Triyoga, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua dari tingkatan strategi, yaitu ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah strategi yang menentukan bagaimana organisasi akan bersaing dalam industrinya. Strategi bisnis mencakup keputusan tentang target pasar, posisi kompetitif, dan strategi pemasaran. Berikut ini ada beberapa strategi bisnis yang umum digunakan oleh organisasi. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya, yaitu strategi yang bertujuan untuk menjadi pemimpin biaya di industri. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam operasinya. Yang kedua, strategi diferensiasi merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan produsen untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk dan jasa pelayanan yang mereka tawarkan, sehingga dapat menghasilkan nilai bagi para konsumen sekaligus memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Yang ketiga ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang menentukan bagaimana fungsi-fungsi dalam organisasi akan mendukung strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional mencakup keputusan tentang produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Berikut ini ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah proses yang berkelanjutan dan berulang. Proses manajemen strategi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga pengendalian, yang keempat penilaian. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang proses dari manajemen strategi. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya ingin menjelaskan tentang slide 7, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam proses manajemen strategis. Pada tahap ini, organisasi akan menentukan tujuannya dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dari perencanaan manajemen strategis, proses yang sistematik dan terarah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang akan digunakan oleh organisasi. Strategi ini akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan perencanaan manajemen strategis merupakan proses yang penting bagi setiap organisasi karena dapat membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuannya dan menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perencanaan
Manajemen strategis memiliki beberapa tahapan, yaitu pemahaman lingkungan, perumusan strategi, dan implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dari perencanaan manajemen strategis ada beberapa manfaat, yaitu perencanaan manajemen strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, membantu organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, implementasi adalah tahap kedua dalam proses manajemen strategis. Pada tahap ini, organisasi akan mengimplementasikan strategi yang telah dikembangkan, yaitu proses implementasi manajemen strategis dibagi ada beberapa langkah. Yang pertama, komunikasi. Dari langkah pertama, mengkomunikasikan strategi pada seluruh organisasi. Ini penting agar semua orang memahami apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan pembentukan struktur. Langkah kedua adalah membentuk struktur yang akan mendukung pelaksanaan strategi. Ini dapat melibatkan perubahan dalam organisasi seperti departemen baru atau perubahan dalam tanggung jawab karyawan. Langkah ketiga, pengembangan budaya. Mengembangkan budaya yang mendukung pelaksanaan strategi dapat melibatkan perubahan dalam nilai-nilai keyakinan organisasi. Nah, langkah keempat, memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan. Mengevaluasi kemajuan dalam strategi penting untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai rencana yang diperlukan. Yang slide ke-8 yaitu pengendalian. Pengendalian adalah tahap ketiga dalam proses manajemen strategis. Ini dapat di organisasi memantau kinerja karyawan dan penyesuaian jika diperlukan. Dan dalam pengendalian ini, manajemen strategis adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa strategis organisasi berjalan sesuai dengan baik. Rencana ini membuat penyesuaian jika diperlukan. Pengendalian manajemen strategis merupakan bagian penting dari proses manajemen karena dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengendalian manajemen strategis memiliki beberapa tahapan, yaitu memantau kinerja yang bertujuan untuk memantau kinerja organisasi terhadap rencana tujuan yang telah diterapkan. Dan kedua, evaluasi kinerja. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan apakah strategi berjalan sesuai rencana atau tidak. Nah, tapi yang ketiga, tindakan korektif. Tahap ini bertujuan untuk membuat tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai rencana. Nah, yang keempat, penilaian. Penilaian adalah proses manajemen strategis pada organisasi yang bertujuan untuk merumuskan implementasi yang telah berhasil mencapai tujuan organisasi. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar dan untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Penilaian tahap manajemen strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain seperti analisis kinerja yang dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dan dengan kinerja yang diterapkan. Analisis lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi strategis. Dan ada analisis pesaing. Analisis pesaing yang dilakukan mengidentifikasi strategis untuk digunakan oleh pesaing. Dan ada analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Berikut pendapat dari slide 7 dan 8. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulasmi Dewi. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan dari modul 10 tentang implementasi strategi bisnis dalam perusahaan. Implementasi strategi bisnis adalah proses untuk mengkonversi strategi bisnis menjadi tindakan nyata. Proses ini mencakup pengembangan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan pengelolaan perubahan. Implementasi strategi bisnis yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi bisnis yang baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Lalu selanjutnya, tentang latar belakang implementasi strategi bisnis, perusahaan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi perusahaan dan lingkungan bisnisnya. Namun, beberapa latar belakang umum yang mendorong implementasi strategi bisnis meliputi: yang pertama, ada keperluan untuk beradaptasi dengan perubahan, lalu keinginan untuk meningkatkan kinerja, lalu yang ketiga, ada kebutuhan untuk mengatasi tantangan atau ancaman, lalu yang keempat, ada keperluan untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya, selain latar belakang umum ini, faktor-faktor spesifik lainnya yang dapat mendorong implementasi strategi bisnis meliputi visi dan misi perusahaan itu sendiri, lalu ada juga nilai-nilai perusahaan, lalu yang ketiga ada budaya perusahaan, lalu selanjutnya kemampuan dan sumber daya perusahaan, lalu ada juga persaingan di pasar, dan kondisi ekonomi dan politik, lalu juga ada peraturan dan regulasi. Ini biasanya bergantung dengan pemerintah, peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu berikut adalah tujuan implementasi strategi bisnis perusahaan. Tujuan utama dari implementasi strategi bisnis adalah untuk memastikan bahwa strategi bisnis dapat dicapai. Tujuan lain dari implementasi strategi bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, lalu juga meningkatkan daya saing perusahaan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Baik, itu saja sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ujang Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan kelompok materi ini dengan sebaik-baiknya. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu saya di sini akan melanjutkan perihal langkah-langkah implementasi strategi bisnis dalam perusahaan. Nah, yang pertama di sini itu ada pengembangan rencana aksi. Nah, langkah yang pertama dalam implementasi strategi bisnis yaitu mengembangkan rencana aksi. Nah, rencana aksi sendiri merupakan dokumen yang menguraikan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, maupun rencana aksi tersebut harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus jelas ya tujuan yang dicapainya itu akan seperti apa dan di mana gitu. Jadi kita harus punya target nih, target untuk yang dicapainya itu seperti apa. Kemudian setiap individu maupun tim itu harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi setiap individu atau tim ini harus bertanggung jawab dengan apa yang jadi tanggung jawabnya itu. Kemudian ada jadwal yang jelas. Contohnya di sini kita harus juga membuat jadwal untuk aksi tersebut. Nah, kira-kira di tanggal berapa kita melakukan apa, tanggal berapa juga kita melakukan hal lainnya gitu. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap perencanaan atau penindakan suatu aksi. Tanpa adanya anggaran ini, perencanaan itu atau perencanaan ya, pengembangan rencana itu akan sulit ya, akan sulit untuk terlaksana tanpa adanya anggaran tersebut. Jadi anggaran itu sangat dipentingkan ya dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya ada alokasi sumber daya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang rencana aksi dikembangkan, nah di sini ya selanjutnya adalah pengalokasian sumber daya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan bisnis kita tadi. Nah,
Sumber daya di sini yang diperlukan itu dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi. Nah, yang ketiga adalah ada pengolahan perubahan. Nah, perubahan ini sendiri yaitu merupakan bagian integral dari implementasi strategi bisnis. Nah, oleh karenanya sangat penting ya untuk mengelola perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak asal gitu melakukan suatu perubahan dalam proyek tersebut gitu. Dalam pekerjaan itu kita tidak bisa asal gitu. Tentunya harus dipikirkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini pengolahan perubahan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu komunikasikan perubahan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan. Nah, artinya di sini untuk menghindari miskomunikasi ya dengan sesama pemangku kepentingan, kita harus mengkomunikasikan dengan jelas dan baik gitu, agar tidak ada kesalahpahaman di antara setiap pemangku kepentingan ini. Kemudian berikan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam perubahan. Nah, di sini sangat penting ya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan, untuk memberikan training center kepada karyawan-karyawan yang terlibat dalam perubahan ini. Karena itu merupakan suatu perubahan gitu, perubahan kebiasaan untuk si karyawan tersebut. Tanpa adanya pelatihan ini, mungkin karyawan itu akan kaget atau akan sulit beradaptasi dengan perubahan terjadi. Maka dari itu penting memberikan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada dapatkan dukungan dari manajemen puncak. Nah, ini sangat penting ya, ini sangat menentukan apakah perubahan yang kita usulkan, perubahan yang kita ajukan itu dapat disetujui atau tidak. Nah, maka dari itu di sini manajemen puncak memberikan persetujuan ataupun tidaknya dalam perubahan yang kita ajukan. Tentunya ya sebisa mungkin lah kita harus mendapatkan dukungan dari pihak manajemen puncak tersebut. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi bisnis perusahaan. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu kepemimpinan yang kuat. Sangat penting ya untuk memiliki pemimpin yang kuat, berani, dan tentunya mempunyai integritas itu ya. Kemudian komitmen dari karyawan. Nah, karyawan pun di sini harus memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaannya itu seperti apa gitu. Karyawan tanpa komitmen itu sama aja membebani kita ke perusahaan gitu. Karyawan yang hanya sekedar ya mengisi waktu luang gitu pekerjanya. Padahal di sini kita harus memiliki karyawan yang mampu membuat komitmen di perusahaan kita itu gitu. Untuk ya mencapai demi tercapainya tujuan bisnis kita tersebut. Kemudian komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini memang sangat diperlukan ya, memang sangat dipentingkan dalam setiap keberhasilan perencanaan tersebut. Kemudian terakhir ini ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Lebih ke inovasi ya. Di setiap perusahaan itu kita alami saat ini gitu, perusahaan banyak yang melakukan inovasi terbarunya, inovasi tertentu. Kalau dari itu sebagai karyawan untuk pemangku kepentingan di perusahaan dari suatu bisnis ini, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu implementasi strategi bisnis adalah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari sebuah pemangku kepentingan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mengaruhi implementasi strategi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ya, di sini ada sedikit quotes ya. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya begitu melekat. Oke, terima kasih.